Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai perkebunan, tapi dari segi sosiologi, dari segi budaya. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah asal muasal Jawa Deli. Ini asal muasal Jawa Deli. Kenapa disebut Jawa Deli dan sebagainya. Jadi pemirsa, ini kan berkaitan dengan cerita saya sendiri sebetulnya. Pada waktu saya datang ke Medan, ke Sumatera Utara, kemudian di Pematang Siantar lagi, pengetahuan saya tentang Sumatera Utara pada waktu itu belum banyak, sehingga saya terkaget-kaget waktu datang pertama kali bekerja di Sumatera Utara. Apa kekagetan saya tentang Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara itu terkenal dengan kalau orangnya sukunya kan orang Batak kan gitu. Ternyata setelah saya datang itu ya berubah gitu. Jadi di Medan itu multi etnis gitu, berbagai macam. Dan yang salah satunya itu justru banyak orang Jawa gitu. Ya ini ya perlu kita terus gimana sejarahnya itu gitu. Sejarahnya. Jadi waktu pertama kali saya kerja di kebun kelapa sawit, saya kan diajak ke lapangan. Tanya. Jadi di lapangan itu kan ada mandornya itu bilang gini, pakai bahasa Jawa gitu. Mulai nih, saya kan kaget juga. Terus saya tanya kan gitu. Pak kok pakai bahasa Jawa? Iya ini banyak orang Jawa kalau di kebun. Nah kan gitu, itu jawaban guru kira-kira 22 tahun yang lalu itu dibilangnya begitu. Saya kaget juga, itu banyak ternyata kan gitu. Jadi itulah menjadi semacam pengetahuan umum bahwa kalau di perkebunan, nah ini di Sumatera Utara, orang kebun gitu orangnya, itu banyak orang Jawa, sehingga kebudayaan bahasa itu ya dibawa dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Sehingga kalau di Sumatera Utara ini orang bisa bahasa macam-macam gitu. Yang orang Batak bisa bahasa Jawa, orang Jawa bisa bahasa Batak, bahasa Simalungun dan sebagainya. Jadi udah bagus sekali pergaulannya, akulturasinya kan gitu. Jadi setelah kita telisik-telisik bagaimana itu bisa terjadi gitulah kita pelajari setelah kita datang. Nah, jadi itu tadi orang kebun kayak gitu orang banyak. Jadi asal mulanya mana? Pak kalau di sini ya setelah itu masuk kerja ya kenalan gitu kan banyak bilang iya Pak, saya Jawa Deli Jadel. Apalagi ini kan bingung lagi saya gitu. Gini kami sudah kelahiran sini 3-4 generasi kan gitu. Nah, nanti kita lihat ciri-cirinya. Jadi sebenarnya setelah kita lihat, kita baca ini di background saya ini sengaja saya pasang peta supaya kita tahu gitu. Jadi sebetulnya gelombang kedatangan orang Jawa ke Sumatera Utara khususnya itu ada beberapa gelombang. Gelombang yang pertama dulu artinya waktu zaman Kertanegara itu, Singosari itu sudah ada sebenarnya. Jadi untuk mengantisipasi yang mengisi dulu dari Cina itu
yang apa telinganya apa itu, makanya dulu dari Singosari Kertanegara setelah itu Majapahit kan sudah datang juga. Makanya kalau di Sumut ini kan ada daerah namanya Dolok Sinumba, Kerasaan, nah, itu banyak itu. Itu ada ceritanya. Makanya kan tentara waktu itu dibilang si Lopak Ipon, si Gigi Putih yang dipangkur, nah, itu generasi dulu-dulu awal sampai dulu. Tetapi kalau kita berbicara sejarah Jawa Delhi, Jadel itu adalah di awal abad 19. Jadi waktu kolonial Belanda itu mengembangkan perkebunan. Jadi cerita awal perkebunan Sumatera Utara tidak lepas dari Jawa Delhi ini, Jadel ini. Karena pada waktu itu Belanda ini mengembangkan di Sumatera Timur, dari Sumatera Timur, artinya pantai pantai timur, itu ditanami tanaman perkebunan. Salah satunya tembakau, kan gitu. Habis itu tebu ya kan. Nah, terus kelapa sawit, kakao, teh itu. Jadi waktu itu yang pertama justru cerita itu didatangkan dari Besuki untuk tanam itu tadi tembakau tadi. Didatangkanlah di sana untuk mengembangkan tembakau Delhi. Nah, Delhi itu kan kenapa disebut Delhi itu adalah daerah ini Kesultanan Delhi, ada Kesultanan Serdang, Delhi, makanya sekarang kabupatennya ada Delhi Serdang, kan gitu, Delhi, ya, gitu. Makanya kelapa sawit ada Dura Delhi, ya kan di sini. Nah itulah itu nampak itu Delhi Serdang, wah, gitu. Ya sekarang pecah menjadi Serdang Bedage, ya, gitu. Itu sampai Langkat sana Tanjung Pura itu adalah daerah Kesultanan Melayu, nah, kan gitu. Itulah yang terjadi pada abad pertengahan. Belanda mendatangkan tenaga kerja, ada secara paksa kan gitu. Ya, jadi kan pertama mau mendatangkan dari Cina, kemudian dari India, Malaysia, Tamil dan sebagainya, tapi yang ketat waktu itu akhirnya salah satunya juga dari Jawa ke Sumatera Timur ini, termasuk barengan waktu itu ada yang ke Kaledonia Baru, ada yang ke itu Suriname, nah kan gitu. Akhirnya datanglah itu tadi saudara-saudara dari Jawa itu tadi namanya jadi kuli kontra atau apa itu kan. Makanya ada istilah selain Jawa Delhi tadi ada Jakon, Jawa kontrak kan gitu. Nah, itulah kerja untuk di perkebunan-perkebunan itu tadi di tembakau, di apa namanya tebu awal di ini Belanda. Dan kebanyakan itu di bagian pantai timur Sumatera Utara ini. Nah, makanya itu perkebunan-perkebunan yang tua kan di daerah ini, dari daerah Langkat sana sampai ke selatan sampai ke Batubara, Asan itulah. Kalau yang Labuan Batu kan pengembangan-pengembangan daerah yang baru kan gitu. Nah, akhirnya tidak heran kalau di kebun-kebun tua itu banyak masyarakat Jawa Delhi itu tadi. Nah, di kebun-kebun di daerah itu tadi ya, Langkat, kemudian Medan sendiri, kemudian di daerah Asan, Batubara, itu Sumalungun, nah itu juga banyak masyarakat Jawanya. Delhi-nya tadi udah karena daerah Delhi ya, kedatangannya pada pertengahan abad 19 datang. Makanya istilah-istilah itu juga ada. Sedulur apa setunggal sekapal, sedulur sekapal satu kapal karena naiknya satu kapal itu banyak yang bilang begitu. Jadi kalau karena nggak ada saudara yang sedarah atau apa, makanya sedulur sekapal, sedulur setunggal sekapal, kan gitu. Ini jadi sangat melegenda istilah-istilah ini. Ya, karena dan itu menjadi ikatan yang sangat kuat bagi yang merantau tadi, yang pertama-pertama itu tadi. Nah, makanya ceritanya begini, kami begini, mbah saya di sini-sini itu dia
datangilah sana karena setunggal sedulur setunggal sekapal, nah, kan gitu. Nah, itu yang kita cerita yang gelombang kedua kedatangan Jawa Deli yang banyak itu tadi. Nah, oleh karena itu turun-temurun tidak balik lagi, makanya membangun kampung-kampung di sekitar perkebunan. Nah, perkebunan itu tadi ada kampung-kampung Jawa, jadinya kan banyak, kan gitu. Nah, itu yang terjadi sehingga tidak heran sekarang itu, dulu saya bingung juga di Medan namanya nama-nama Sidomulyo, Sidorejo, Sitirejo, Bangun Rejo, Karanganyar, itu nama-nama yang biasa gitu. Ada namanya ya selain nama kampung Jawa, Jawa Tengah, kan gitu. Jawa Maraja, kampung Totap Majawa, kan gitu-gitu. Banyak itu. Itulah sejarahnya itu tadi. Sehingga kalau ada berita-berita kemarin misalnya ada Jaran Kepang, Jatilan itu tidak heran. Ada Kenduri, ada Temu Manten itu juga justru malah di sini klasik sekali, klasik. Seperti di zaman saya 30 tahun yang lalu justru di sini sekarang masih sering ditemui. Temu Manten kembar mayang gitu. Itu lebih padahal di kampung saya di Jogja sana kadang sudah nggak ada gitu. Nah, di sini kadang masih ada. Nah, gitu. Itulah sejarahnya. Nah, kemudian itulah kenapa ada itu tadi di Medan ada Jaran Kepang dan sebagainya itu. Kemudian ciri-ciri yang lain itu adalah dari bahasanya. Bahasanya itu sudah karena kebanyakan ngoko bukan seperti yang di Jawa sana. Jadi ngoko. Nah, ciri khasnya dari Jawa Medan Jadel itu adalah kalau menyebut you sampean itu adalah Riko. Wah, Riko ngantuk ya. Riko wis mangan durung kan gitu. Jadi kamu itu menyebutnya Riko, gitu. Padahal kalau di Jawa kan sampean. Di Jawa itu istilahnya lain lagi. Kalau yang daerah Banyumasan ini adalah Rika kan itu. Rika. Nah, oleh karena itu ya bisa ditebak gitu. Dulu awal-awal mula itu pasti yang dibawa dari daerah Banyumasan. Nah, sehingga menyebut sampean kan Riko, karena asal O itu dianggap dari Jawa, Rika jadi Riko kan gitu. Itulah perubahannya. Sebetulnya asalnya Rika tapi jadi Riko. Kan gitu. Itu ceritanya. Kemudian itu juga terjadi asal dari Banyumas itu ditelisik yang dari Suriname sana pernah jadi calon presidennya namanya Sapun itu juga ditelusur dari Banyumas kan. Nah, itulah kenapa kita jelaskan tadi kenapa daerahnya namanya Deli Serdang itu. Kemudian di pantai Sumatera Timur awal perkebunan, kenapa banyak populasi orang Jawa di situ. Kemudian kalau udah lama, nama-nama pun ada itu tadi. Kemudian ada kebudayaan yang sampai sekarang ya masih ada, masih bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya istilah-istilah di kebun juga berkembang dari istilah-istilah Jawa kadang. Contoh ya, itu wolon. Kalau istilah jam 8 makan itu ya wolon artinya jam 8, wolu kan gitu. Istilahnya jam 12 rolasan kan gitu, jam 12 kan gitu. Ini banyak cerita yang menjelaskan ini. Kemudian lagi ada paguyuban dari Jadel, Jawa Del ini. Yang paling terkenal adalah Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, gitu. Ada lagi yang membentuk yang baru-baru ada Pendawa, ada yang lain-lain itu ada.
Tapi yang paling terkenal yang Jagasuma itu tadi. Inilah rangkaian-rangkaian sejarah dari kedatangan orang Jawa yang disebut Jawa Deli. Nah, berikutnya baru periode itu datang lagi yang dari Jawa yang karena merantau sukarela dan sebagainya itu beda lagi. Ya. Kemudian periode tahun 80-an itu yang ya saya ya yang suka jualan bakso, jualan kain itu juga mulai datang. Oleh karena itu kalau di Sumatera Utara ini khas, lebih khas orang Jawa lebih khas karena sudah lama membentuk itu, makanya kalau bikin bakso, bikin pecel lele itu rasanya sudah lain gitu, sudah lain, beda yang sudah dibikin dari Jawa sana yang merantau ke Pekanbaru contohnya. Nah, itu rasanya lebih asli. Kalau sini udah terasa budaya-budaya yang lain ada, pedesnya lain, ya kan gitu. Jadi pemirsa itulah sekedar cerita-cerita kita mempelajari sejarah bagaimana asal usul ini. Dalam hal ini kita cerita Jawa Deli Jadil. Nah, itu asal mula cerita itu. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan ini menambah khasanah kita, cerita-cerita sekedar hiburan di dalam kaitannya dengan dunia perkebunan. Terima kasih, matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.